Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini kembali kita bertemu di pengajian fikih seputar bersuci yang ketiga. Pada pertemuan yang lalu, fikih bersuci pertama, kita telah membacakan tentang apa itu bersuci dan keutamaan bersuci atau haro. Kemudian di fikih bersuci yang kedua telah kita sebutkan tentang beberapa hal berkenaan dengan air, macam-macam air yang dipakai untuk bersuci. Kemudian pada pertemuan fikih bersuci yang ketiga ini kita akan membacakan tentang najis dan benda-benda yang termasuk di dalam najis. Maka menjadi pertanyaan, apa itu najis? Maka najis secara bahasa adalah diddut thaharah. Najis secara bahasa adalah kotoran. Adapun najis secara syariat adalah segala sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat. Itu yang dimaksud dengan najis. Jadi segala sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat. Maka dari hal ini perlu kita ketahui bahwasanya tidak semua yang kotor menurut manusia adalah najis menurut agama. Jadi kotornya itu menurut syariat. Maka tidak semua benda yang kotor otomatis kita mengatakan najis. Tetapi kita harus menunjukkan najis dan tidaknya sesuatu itu harus berdasarkan dalil. Jadi setiap yang najis itu pasti kotor, tapi tidak setiap yang najis itu tidak setiap yang kotor itu najis. Dan juga maka hukum asal sesuatu itu adalah suci sampai datang dalil yang mengatakan itu najis. Jadi ini juga tidak boleh kita sembarangan mengatakan oh ini najis, ini najis. Karena hukum asal segala sesuatu itu suci sampai ada dalilnya yang menyatakan bahwa benda tersebut najis. Maka ini perkara yang harus kita pahami di dalam masalah ini. Dan juga tentang masalah najis ini, satu hal yang harus kita pahami, kullun najisin muharramun akli wa laysa kullu muharramun akli najisan. Nah, setiap najis diharamkan untuk dimakan, namun tidak setiap yang haram dimakan itu najis. Ya, setiap yang najis haram dimakan. Sedangkan sesuatu yang haram belum tentu najis, bisa jadi suci. Ini penting kita pahami juga, setiap yang najis pasti haram untuk dimakan, tetapi tidak setiap yang haram itu najis. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita juga membedakan antara najis dan hadas. Apa sih perbedaan antara najis dan hadas tersebut? Maka kita ketahui najis itu kadang kita temukan pada badan, pakaian, dan tempat. Jadi najis itu, benda najis kadang kita bisa dapatkan akan mengenai badan kita, pakaian, atau tempat. Sedangkan hadas terkhusus kita temukan pada badan. Najis bentuknya nampak, sedangkan hadas bentuknya abstrak dan menunjukkan keadaan seseorang. Contohnya misalnya, seseorang yang selesai melakukan hubungan badan dengan istri, sehabis berjima, dia dalam keadaan hadas besar. Ketika ia buang angin, ia dalam keadaan hadas kecil. Sedangkan apabila pakaiannya terkena air, maka berarti ia terkena najis. Hadas kecil dihilangkan dengan berwudu, hadas besar dengan mandi. Sedangkan najis, asalkan najis tersebut hilang, maka sudah membuat benda tersebut suci. Jadi seseorang ketika mungkin dia selesai buang air kecil, buang air besar, dia dalam kondisi hadas. Maka apabila dia hadas kecil, cukup dengan menghilangkannya dengan berwudu.
Sedangkan hadas besar dengan mandi. Adapun najis menghilangkannya dengan cara menghilangkan atau menghilangkan dari terkena najis tersebut. Misalnya pakaian kita terkena air kencing, maka cukup bagi kita menyiramnya, hilanglah zat daripada air kencing tersebut, maka pakaian tersebut atau badan atau tempat itu menjadi suci. Ini tentang perbedaan hadas dengan najis. Telah tadi kita sebutkan tentang kaidah najis ini, bahwasanya bahwa najis itu adalah segala hal yang dianggap kotor yang diperintahkan oleh syariat untuk menjauhinya. Maka dari sini tidak semua yang kotor menurut manusia itu najis menurut istilah syar'i. Maka untuk menentukan najis atau tidaknya sesuatu harus dilandasi dalil. Maka tidak boleh ketika kita menentukan ini najis, ini tidak. Kalau seorang menentukan ini najis dan ini tidak, maka dia harus mendatangkan dalil bahwa ini najis. Apabila tidak ada dalilnya, maka dia kembali kepada hukum asalnya, bahwa asal segala sesuatu itu adalah suci. Ini penting dipahami kaidah ini. Al-aslu fil asya'i thahar. Asal dari sesuatu itu adalah suci. Ini kaidah penting yang diperhatikan, yaitu segala sesuatu hukum asalnya adalah mubah dan suci. Barang siapa yang mengklaim bahwa sesuatu itu najis, maka dia harus mendatangkan dalil. Namun apabila dia tidak mampu mendatangkan dalil atau mendatangkan dalil namun kurang tepat, maka wajib bagi kita berpegang dengan hukum asal. Apa itu hukum asalnya tadi? Yaitu segala sesuatu pada asalnya suci. Menyatakan sesuatu itu najis berarti menjadi beban taklif, sehingga hal itu membutuhkan dalil. Nah, perhatikan baik-baik kaum muslimin dan muslimat tentang kaidah yang sangat penting ini dalam masalah najis. Apa tadi? Bahwa hukum segala sesuatu adalah suci. Maka barang siapa mengklaim sesuatu itu najis harus mendatangkan dalil. Apabila dia tidak mampu mendatangkan dalil atau mendatangkan dalil namun kurang tepat, maka wajib bagi kita berpegang teguh dengan hukum asal, yaitu segala sesuatu hukum asalnya adalah suci. Apabila kita melihat kitab-kitab para ulama, yang mana mereka orang-orang yang mampu di dalam meneliti Al-Quran dan meneliti petunjuk-petunjuk Rasul SAW, maka akan kita dapati beberapa perkara yang seorang telah sepakat, bahwa para ulama telah banyak bersepakat tentang najisnya benda-benda tersebut. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan juga tentang benda-benda yang najis yang disebutkan di dalam syariat. Artinya disebutkan dalam Al-Quran atau disebutkan dalam petunjuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka awalan, yang pertama, anwa'ul najasati, yaitu jenis-jenis najis. Al-a'yanul lati dalla ad-dalilu asy-syar'i ala najasatiha hiya. Benda-benda yang dalil telah menunjukkan atas najisnya benda tersebut di antaranya al-awwal was-tsani. Yang pertama, yang kedua, goitul insani wa baulihi. Wahuma najasani bittifaqil ulama'i. Yang pertama adalah goit al-insan, yaitu kotoran manusia, wa baulihi, dan kencing manusia. Ini disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, idza wati'a ahadukum bina'lihi adza fa inna turaba lahu tahurun. Jika salah seorang yang terkalian menginjak kotoran al-aza dengan alas kakinya, maka tanahlah yang nanti akan menyucikannya. Al-aza hukum azalnya adalah segala sesuatu benda najis, termasuk kotoran manusia. Termasuk juga di dalamnya hadis wa yadullu ala najasatihi kadzalika umumul ahadis al-amirati bi istinja'i wa satati qoriban. Dan juga banyak dalil-dalil yang memberitakan untuk beristinja. Kemudian dalil tentang najisnya kencing manusia dapat dilihat dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an.
beliau menyebutkan tentang suatu cerita kejadian yang terjadi di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna Arabiyan bala fil masjid. Ada seorang Arab Badui, dia kencing di sudut masjid. Kita tahu bahwa di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi, Masjid Madinah ya belum seperti keadaan seperti ini, belum ditehel, masih berupa pasir lantainya, sehingga seorang dia pergi ke sudut masjid untuk buang hajat. Faqama ilahi ba'dul qaumi faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam da'uhu wa la tazrimuhu. Maka ada sebagian sahabat berdiri untuk menghentikan orang tersebut. Jangan buang air kecil di masjid. Masjid tempat suci, ini bukan tempatnya. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan hentikanlah, biarkanlah dia kencing. Maka qala falamma faragha da'a bidalwin minal ma'in fasabbahu alaihi. Maka setelah orang Badui tersebut menyelesaikan hajatnya, Nabi SAW meminta satu ember lalu menyiram kencing tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa air kencing termasuk benda yang najis. Maka ulama mengatakan kotoran dan kencing manusia sudah tidak samar lagi mengenai kenajisannya, lebih-lebih pada orang yang sering menelaah berbagai dalil syar'i. Nah, ini berhati-hati bagi orang mungkin ketika buang air besar ya kita berhati-hati, tapi ketika buang air kecil terutama mungkin ada orang yang dia tidak memperhatikan bahwa ketika dia buang air kecil ternyata tempat yang dia buang air kecil itu agak keras sehingga memantul ke pakaiannya. Misalnya bagi perempuan juga hati-hati ketika buang air kecil, jangan sampai melihat, jangan sampai percikannya kembali kepada pakaiannya apabila dia tidak menjaganya, sehingga nanti dia sholat memakai pakaian tersebut ternyata dalam kondisi najis, dan ini sangat berbahaya baginya karena di antara syarat sah sholat adalah bebas dari najis. Maka hendaknya berhati-hati baik kaum muslimin dan muslimat terhadap air kencing ini. Kemudian di antara perkara yang ketiga dan keempat yang ada dalilnya tentang najisnya adalah al-mazyu wal wadiyu. Mazi dan wadi. Apa itu mazi? Mazi ma'un dakikun lasjun yahruju inda syahwati kal mula'abati au tadhkurul jima' au iradatihi wala yakunu dafiqan wala yakibuhu futura wa rubbama la yuhassu bihurujihi. Mazi itu adalah cairan yang berwarna putih, tipis, lengket, keluar ketika bercumbu rayu atau ketika membayangkan jima atau ketika berkeinginan untuk melakukan hubungan jima. Mazi ini tidak menyebabkan lemas dan terkadang keluar tanpa terasa, yaitu keluar ketika muqaddimah syahwat. Maka laki-laki dan perempuan sama-sama bisa memiliki mazi. Maka mazi ini najis. Maka ini harus ketika keluar ya harus dibersihkan, dicuci yang terkena mazi, kemudian dia cukup untuk berwudu. Ketika mazi ini keluar, biasanya keluar ketika seorang syahwat yang sangat tinggi, keluarlah mazi ini. Dia cairan yang tipis lengket keluar ketika bercumbu rayu. Kemudian adapun wadi, sesuatu yang keluar sesudah kencing pada umumnya, berwarna putih, tebal mirip mani, namun berbeda kekeluarnya dengan mani. Wadi tidak memiliki bau yang khas. Jadi ada cara putih dia keluar ketika selesai kencing. Ini termasuk juga benda yang najis. Maka dalilnya mana? Dalil tentang najisnya mazi dan wadi disebutkan oleh Nabi SAW, bahwasanya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kuntu rajulan mazza'an wa kuntu astahi an aslan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya adalah termasuk laki-laki yang sering keluar mazi dan aku malu menanyakan hal itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, limakan ibnatihi, karena kedudukan anaknya Fatimah di sisiku, karena beliau adalah mertuaku. Kata Ali bin Abi Thalib, "Fa amartu al-Miqdad ibn Aswad fa sa'alahu." Maka aku merintahkan kepada Al-Miqdad bin Aswad untuk menanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka faqala yaksilu dzakarahu wa yatawadda. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
cuci kemaluannya, kemudian dia berwudu. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk benda najis yang berikutnya adalah damul haid. Darah haid ataupun darah nipas ini termasuk adalah benda yang najis. Hadis Asma bintu Abi Bakar, hadisnya dari Asma bintu Abi Bakar qalat ja'at imra'atu ilan nabi. Datang salah seorang perempuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakolat berkata, ya Rasulullah, ihdana yusibu saubuha min damil haid, kaifa tasna? Ya Rasulullah, salah seorang di antara kami ada yang bajunya terkena darah haid, ada yang pakaiannya terkena darah haid. Apa yang kami perbuat? Maka Nabi SAW mengatakan, tahuttuhu summa takrusuhu bil ma'i summa tandohuhu summa tusolli fihi. Gosok, keriklah pakaian tersebut dengan air, lalu percikilah, kemudian sholatlah dengannya. Maka perintah untuk menggosok, mengerik darah tersebut, mencucinya, ini menunjukkan atas kenajisan daripada darah haid. Kemudian yang berikutnya yang termasuk najis adalah kotoran hewan yang dagingnya tidak halal dimakan. Ruwasu ma la yukalu lahmuhu. Jadi kotoran hewan yang dagingnya tidak halal dimakan. Contohnya kotoran keledai jinak, kotoran anjing, kotoran babi. Karena dagingnya haram dimakan, maka kotorannya pun termasuk najis. Arodan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yatabarraza faqala i'tini bisalasin ahjarin fawajatulaha hajraini wa rawsati himarin fa amsakal hajraini wa taraha rusata faqala hiya rijsun. Dalilnya mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam bermasuk bersuci setelah buang hajat. Ini ketika dalam perjalanan air kurang, maka Rasul SAW bersabda, carikan 3 buah batu untukku. Beliau mau istijmar dengan batu. Kemudian aku mendapati 2 batu dan 1 kotoran keledai. Lalu beliau SAW bersabda, beliau mengambil 2 batu dan membuang kotoran tadi. Beliau SAW bersabda, kotoran ini termasuk najis. Maka hal ini menunjukkan bahwa kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya, semacam kotoran keledai jinak, adalah najis. Maka kotoran anjing, maka ada juga mengatakan kotoran kucing, dan benda-benda yang tidak dimakan dagingnya termasuk najis. Maka dari sini ada juga ulama yang mengatakan pendapat bahwa kalau dagingnya dimakan, maka ini suci. Tadi kita sebutkan di awal pembahasan bahwa najis itu kotor menurut syariat. Maka tidak boleh kita mengatakan najis kecuali dengan dalil. Maka dari sini ada pendapat mengatakan bahwa kotoran hewan yang dimakan dagingnya itu suci. Dia kotor tapi suci. Karena setiap yang najis pasti kotor, tapi tidak setiap yang kotor itu najis. Misalnya kotoran tai ayam misalnya, ketika kita menginjak, ada mengatakan apakah dia najis atau tidak, maka kita kembali ke hukum asal bahwa dia suci. Kotoran burung misalnya, kecuali kotoran elang, ya, ada burung merpati hinggap di kotoran merpati, buang air berak, kemudian kena pakaian, bagaimana hukumnya? Apakah pakaian itu najis? Maka kita mengatakan bahwa burung merpati itu bisa dimakan dagingnya, maka dia kotor tapi tidak najis. Ini berdasarkan pendapat sebagian ulama, dan ini yang pendapat yang kuat tentang kotoran hewan yang dimakan dagingnya, dia tetap di atas kesuciannya. Berbeda dengan hewan yang tidak dimakan dagingnya, maka menunjukkan kotorannya juga najis. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lu'abul kalbi. Nah, ini liur anjing. Kita sudah sepakat bahwa liur anjing itu najis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayyaksilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Cara menyucikan bejana di antara kalian, apabila dijilat anjing, dicuci sebanyak 7 kali dan awalnya dengan tanah.
Jadi ini jilatannya itu yang termasuk najis. Kalau dijilat maka najis. Tapi bagaimana bulu dan anggota tubuh yang lainnya? Maka ada yang mengatakan kalau bulu dan anggota tubuh yang lainnya dianggap suci sebagaimana hukum asalnya. Tapi yang najis itu adalah ketika dia menjilat. Kemudian yang ke-8, lahmul hinzir, daging babi. Nah, ini babi ini semuanya najis. Dari bulunya, dari kulitnya, dari lemaknya, daging dan sebagainya, semuanya najis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang najisnya daging babi ini. Dalam surah Al-An'am ayat 145. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'amin yat'amuhu ila yakuna maitatan aw dama masfuhan aw lahma hinzir fa innahu rijsun. Katakan, aku tidak menemui apa yang diharamkan bagi kalian bahwa disebutkan tidaklah aku peroleh dalam apa yang diwahyukan kepada aku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali makanan itu berupa bangkai atau darah yang mengalir, lahmal hinzir, atau daging babi. Karena semua itu adalah kotor dan binatang disembelih atas nama selain Allah. Karena semuanya adalah rijsun, semuanya adalah kotor dan najis. Kemudian kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala itu daging babi. Maka disebutkan juga di dalamnya adalah maitah, bangkai. Yang berikutnya yang ke-9, bangkai. Bangkai ini termasuk najis. Wa hiya ma mata hatafa, hewan yang mati min ghairi zakatin syar'iyyah. Jadi bangkai adalah hewan yang mati begitu saja tanpa melalui penyembelihan yang syar'i. Jadi kalau ada kambing mati tanpa disembelih, maka termasuk bangkai. Demikian juga ayam mati belum sempat disembelih, itu termasuk bangkai. Dan yang lainnya. Maka najisnya bangkai berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza dzubihal ihabu faqad tahira." Apabila kulit bangkai tersebut disamak, maka dia telah suci. Artinya kalau dia belum disamak, tetap di atas najisnya. Maka dalam masalah bangkai ini dikecualikan beberapa hal. Wa yustasnai min dalika, dikecualikan 2 hal dari bangkai itu. Yang pertama, maitatus samak wal jarad, yaitu bangkai ikan dan belalang. Uhilla lana maitatani wa damani. Karena Nabi SAW bersabda, uhillat lana maitatani wa damani, kami dihalalkan 2 bangkai dan darah. Amal maitatani falhut wal jaradu. Adapun 2 bangkai itu adalah ikan dan belalang. Jadi ikan dan belalang itu dihalalkan. Jadi ikan tidak perlu istilahnya disembelih. Gerek ya loh. Tidak ada istilah digerek atau disembelih untuk ikan atau belalang. Sedangkan 2 hati yang dibolehkan, 2 darah yang dibolehkan adalah di hadis falkibdu wat tuhal, yaitu falkabidu wattihalu, atau dibaca al-kabidu wattihal, yaitu hati dan limpa. Jadi hati yang ada itu berarti darah, tapi dibolehkan hatinya dan limpahnya. Adapun darah masfuha, darah yang dari leher binatang yang disembelih, maka ini termasuk dalam ke najis, dan termasuk setiap yang najis pasti haram untuk dimakan. Kemudian yang berikutnya yang dikecualikan, maitatu maladamalahu sa'il, bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir. Jadi bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir, maka ini termasuk suci. Contohnya bangkai lalat, semut, lebah, kutu, nyamuk. Maka dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum falyakmishu kullah, summa liyatrahu, fa inna fi ahadi janahaihi shifaa'a wa fil akhiri da'an."
Apabila seekor lalat jatuh di salah satu bejana di antara kalian, celupkanlah lalat tersebut seluruhnya, kemudian ambil buanglah. Sebab di salah satu sayap lalat tersebut racun, penyakit, dan sayap yang lainnya terdapat penawar. Ini dalil yang menunjukkan bahwa lalat itu termasuk suci. Tidak ada mengatakan, jangan-jangan lalat ini najis, tadi singgap di sana, hinggap di sana. Tidak, hukum asal lalat itu suci. Nyamuk juga, kemudian darahnya tidak mengalir. Semut, lebah, kutu, ini termasuk benda-benda yang dikecualikan, karena dia termasuk hewan yang tidak mengalir darahnya. Maka dari sinilah bagaimana kotoran cicak najis apa tidak. Nah, ini pendapat yang sangat besar tentang kotoran cicak ini. Kotoran cicak najis apa tidak. Maka ada dua pendapat besar tentang masalah kotoran cicak ini. Pertama, ulama menegaskan bahwasanya binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir, darah merah seperti serangga sebangsanya, bangkainya tidak najis. Demikian juga kotorannya. Binatang yang tidak memiliki darah merah yang mengalir, dia suci sekaligus semua bagian tubuhnya yang keluar dari tubuhnya. Kemudian yang kedua, ulama berbeda pendapat apakah cicak termasuk binatang yang darahnya mengalir apa tidak. Mayoritas ulama mengatakan cicak termasuk binatang yang tidak memiliki darah mengalir. Apa kata Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i? Wa ammal wazagu fakuti ajumhur bi annahu la nafsalahu sa'ilah. Untuk cicak mayoritas ulama menegaskan termasuk binatang yang tidak memiliki darah merah yang mengalir. Dikecualikan dari benda najis tidak najis, bangkai binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir ketika dilukai, baik karena tidak memiliki darah sama sekali atau memiliki darah namun tidak mengalir. Seperti cicak, tawon, kumban, dan lalat. Semua tidak najis bangkainya. Tetapi ulama lain ada yang mengatakan bahwasanya cicak adalah binatang yang memiliki darah merah yang mengalir. Maka ini disinilah perbedaannya. Jika Anda menguatkan bahwa cicak termasuk binatang yang tidak memiliki darah merah mengalir, maka bangkai dan kotorannya tidak najis. Sebaliknya, jika Anda berkeyakinan bahwa cicak memiliki darah merah mengalir, maka kotorannya najis. Walaupun cicak tidak bisa dimakan, karena dia adalah termasuk perintah binatang yang harus dibunuh. Perintahkan kita untuk membunuh cicak dan dia tidak boleh dimakan. Cuma ini kaitannya dengan kotorannya dan bangkainya. Apa dia termasuk najis apa tidak. Maka ulama yang mengatakan bahwa dia tidak memiliki darah yang mengalir, dia suci bangkai dan kotorannya, tai cicaknya. Tapi yang mengatakan darahnya mengalir, dia termasuk dalam benda yang najis dan bangkainya najis dan kotor. Bangkainya dan kotorannya najis. Nah, ini ala kulli hal, walaupun kita mengatakan, memang saya juga sering bertanya kepada beberapa ustaz-ustaz besar tentang masalah ini, dan mereka memang berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak. Walaupun yang kita pelajari dari para ustaz yang kita pelajari di ustaz lulusan Madinah atau baik ustaz dari lulusan Pakistan tentang masalah ini, bahwa dia adalah kotoran cicak umumul balwa, termasuk hewan yang susah untuk dihindari. Cicak ini ada di mana-mana sehingga susah untuk dihindari, sehingga dia termasuk yang kotorannya termasuk yang dimaafkan. Ini diantara pendapat yang lain. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang termasuk daripada benda-benda yang najis. Kemudian diantaranya makutia minal hewani wa hayyun, apa yang diputus dari hewan padahal dia masih hidup. Makutia minal bahimati wa hiya hayyatun fahumeta, apa yang diputus dari hewan padahal dia masih hidup, maka dia termasuk bangkai. Contohnya misalnya ada sapi kemudian ekornya diputus, maka ekornya tersebut termasuk daripada bangkai. Berbeda dengan ikan. Ya, ikan hasilnya bangkainya halal misalnya. Jadi ketika pari misalnya kita putus, dia parinya masih hidup, kita potong ekornya, maka dia hukum asalnya adalah suci, karena bangkai ikan adalah suci. Kemudian yang termasuk daripada benda-benda yang
dikecualikan juga benda-benda yang tidak najis oleh para ulama adalah tulang, tanduk, kuku, rambut, dan bulu dari bangkai. Jadi tulangnya, tanduknya, kukunya, rambutnya, dan bulu dari bangkai. Semua ini termasuk bagian bangkai yang suci, karena kita kembalikan kepada hukum asal sesuatu adalah suci. Maka misalnya ada ayam mati tidak disembelih, kemudian bulunya boleh nggak dipakai? Maka boleh, karena dia bulunya hukum asalnya adalah suci. Yang halal, yang najis itu adalah dagingnya. Untuk misalnya ayam, bangkai ayam, dan tanduknya, tanduk daripada kerbau misalnya mati, boleh nggak diambil tanduknya? Apa yang berdasarkan apa yang meriwayat, dari mana pendapat tersebut? Hal ini diriwayatkan oleh Bukhari secara mu'allaq. Beliau berkata, wa qala Hammad la ba'sa birisil maitati, wa qala Zuhri fi idhamil maita fi idhamil mauta nahwal fili wa ghairihi adroktun nasan min salafin ulama'i yamtashituna biha wa yaddahinuna fiha la yarona bihi ba'san. Hamad mengatakan bahwa bulu bangkai tidak mengapa, yaitu tidak najis. Zuhri mengatakan tentang bangkai ini, tentang tulang bangkai dari gajah dan semacamnya, aku menemukan beberapa ulama salaf menyisir rambut dan berminyak dengan menggunakan tulang tersebut. Mereka tidak menganggapnya najis hal tersebut. Jadi kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, inilah benda-benda yang najis yang ada dalilnya dalam Al-Qur'an dan petunjuk Nabi SAW. Apa itu? Yang pertama, kencing dan kotoran tinja manusia. Yang kedua, mazi dan wadi. Yang ketiga dan keempat, mazi dan wadi. Yang kelima, kotoran hewan yang dagingnya tidak halal dimakan. Kemudian yang keenam, daging babi. Kemudian keenam daging babi. Ketujuh, darah haid. Kedelapan, jilatan anjing. Kesembilan, bangkai, kecuali bangkai ikan dan belalang. Bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya, tulang, tanduk, kuku, rambut, dan bulu dari bangkai. Adapun selain itu kembali ke hukum asalnya. Contohnya bagaimana hukumnya muntah, najis apa tidak? Ini seorang muntah mengenai pakaiannya, pakaiannya najis apa tidak? Maka kembali ke kaidah asal, bahwasanya yang dimaksud najis adalah yang menurut kotor menurut syariat. Memang muntah secara hukum asal itu kotor, tetapi apakah kita mengatakan najis? Maka untuk mengatakan najisnya harus mendatangkan dalil tentang najisnya muntah tersebut. Tapi jika kita meneliti, para ulama kita meneliti dari Al-Quran dan Sunnah tentang masalah ini, tidak didapati bahwa menyebutkan najisnya muntah. Maka kembali ke hukum asal, yaitu hukum asal segala sesuatu adalah suci. Tentang nanah, misalnya seorang yang bisul, kemudian ada nanahnya, apakah itu najis apa tidak? Nah, maka kita katakan tidak, dia adalah hukum asalnya adalah suci. Tentang air liur itu najis apa tidak? Maka kembali ke hukum asal, bahwa hukum asal segala sesuatu adalah suci. Seandainya air liur itu najis, maka tentunya akan datang dalil yang menunjukkan tentang bolehnya seorang atau tentang najisnya air liur tersebut. Maka tidak masalah air liur itu kotor tapi tidak najis. Sama dengan ingus dan dahak dan lain sebagainya, semuanya kotor, tapi ada yang mengatakan tidak najis karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Padahal ini adalah perkara yang sangat penting, karena masalah najis, bebas dari najis adalah perkara yang membuat sahnya daripada sholat tersebut. Tapi tidak jelaskan, ini menunjukkan bahwa hal tersebut kembali ke hukum asal, bahwa hukum asal segala sesuatu adalah suci. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita sampaikan pada fikih seputar bersuci yang ketiga. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu kita semua. Dan kita tahu bahwa dalam masalah fikih sering adanya perbedaan pendapat, tapi kewajiban kita penuntut ilmu untuk senantiasa belajar mencari pendapat-pendapat yang lebih kuat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.